Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan yasrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yashaqun. Wa idza maru bihim yatakhamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Shadaqallahu adzim. Shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan iman sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sehat tanpa ada alangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan segala puji syukur kita pada Allah. Kenapa? Tak terasa sekarang kita sudah masuk hari ke-20. Nanti malam sudah malam Lailatul Qadar, yaitu malam 21. Di malam 21 ini marilah kita sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat. Dengan sholat 2 rakaat ini kemudian suratnya 7 kali surat Al-Ikhlas, kedua sama Al-Fatihah, kemudian surat 7 kali Al-Ikhlas, kemudian salam, setelah itu istighfar, kemudian sujud minta sama Allah, minta taubat nasuha sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan segala sesuatu, dengan kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita mengakui kelemahan-kelemahan kita pada Allah, maka Allah akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan tolong kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita akan dicukupi, kita akan diberikan suatu hal yang di luar dugaan, rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Insya Allah ini merupakan rezeki berkah di bulan Ramadan ini. Tetapi mari kita, sebelum dilanjut dengan tausiah dalam penjelasan di majelis ini, mari kita niat dulu di hari ke-20 ini. Niat sama-sama, setelah itu sambil santapan sahur, sambil menyantap sahur, sambil mendengarkan apa yang Ustaz nanti dalam pembahasan di berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu samaghatin an ada'i fardis sahri Ramadana hatihi sanati fardalillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, hari ke-20, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan daripada puasa ini tanpa ada undur segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz takzimi. Kemarin sudah dibahas tentang di mana, yaitu Ramadan Karim di antaranya keutamaan membaca Al-Qur'an. Satu adalah kemarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Sekarang yang kedua, membaca Al-Quran menyebab dinaikkan derajat ke surga. Jadi derajat kita di surga. Kita mengakui bahwa kita bukan ahli surga. Jangan menganggap bahwa kita itu pasti masuk surga. Jangan. Ini merupakan suatu kesombongan di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita selalu memohon kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kami segala sesuatu yang Engkau kehendaki. Yang Engkau kehendaki suatu hal yang lebih baik daripada umat-umat sebelum kami. Artinya apa? Artinya kita mohon kepada Allah agar kita tidak kuat di neraka. Kita tidak kuat di neraka selamanya, tetapi kita mohon kepada Allah agar kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita nanti masih lama, kurang masya Allah. Karena dalam suatu riwayat nanti di saat kita menyeberang Shiratal Mustaqim itu neraka, jembatan Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah menjadi 7, bisa dibayangi. Kemudian tajamnya melebihi tajam dengan pedang yang luar biasa. Perjalanannya ini perlu dipahami,
perjalanan kita nyebrang aja 1500 tahun. Bisa dibayangkan 1500 tahun kita nyebrangi jembatan Shiratal Mustaqim. 500 tahun mendaki, 500 tahun lurus mendatar, 500 tahun turun. Coba bisa dibayangkan, sedangkan kanan kiri kita adalah neraka. Kalau jatuh udah masuk, ilah kita jatuh ke bawah neraka yang mana, tinggal pilih. Tetapi semua itu ditentukan dengan amal-amal kita. Makanya perbanyak dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, perbanyak dengan membaca Al-Quran ini. Karena salah satu ini disebutkan bahwa salah satu menyebab Al-Quran dinaikannya kita bisa naik surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, bersabda Rasulullah SAW dikatakan pada orang yang membaca Al-Quran, Iqra warta'i warattal kama kunta, bacalah dan naiklah kedudukanmu di surga, kama kunta tartali fi dunya, serta bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayati takrahuma, sesungguhnya tempatmu adalah paling akhir ayat-ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, akan semakin tinggi pula kedudukan kita di surga. Jadi di sini menyebutkan tentang begitu pentingnya kita membaca Al-Quran dengan kekuatan Al-Quran, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, Masya Allah. Ini merupakan suatu hal penjelasan di mana tentang dikatakan orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah. Naik di sini adalah naik kedudukanmu ada di surga. Serta bacalah dengan tartil, baca dengan jelas, ada ilmunya seperti kemarin yang sudah Ustaz bilang, ilmunya membaca Al-Quran yaitu puasa, itu tajwid. Jangan nanti dibaca waktunya baca idgham dibaca izhar, waktunya dibaca idgham bilangunah dibaca ikhfa. Ini merupakan suatu kesalahan. Jadi jangan asal baca, asal nyasar ngawut, tidak. Seandainya kita membaca sesuai dengan tajwid yang ada, maka pembacaan Al-Quran ini akan indah, akan enak didengarkan. Bahkan yang paling benar-benar bisa menusuk hati, ketika kita membaca Al-Quran bisa menusuk perasaan mereka yang mendengarkan, sehingga bergetarlah hati mereka, menangis, merinding menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu pahala yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran salah satunya amal soleh yang bisa mensyafaati pembacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafa'ati la sah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya kelak di hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Pemberi syafaat bagi yang membacanya. Kita perbanyak membaca Al-Quran, karena dengan Al-Quran ini merupakan suatu panutan. Ini adalah pedoman buat kita. Mana ada di sini sebutkan bagi yang membaca banyak handphone, membaca HP akan masuk surga? Enggak ada. Di sini disebutkan membaca Al-Quran, maka dia akan dinaikkan kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu apa yang Allah perintahkan kepada hambanya, bukan suatu hal yang abal-abalan. Ini merupakan suatu janji Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Maka di segala sesuatu di dalam bacaan Al-Quran selalu mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam segala sesuatu apapun, ketika kita memulai pekerjaan, ketika kita memulai makan, ketika kita memulai berjalan, ketika kita memulai pergi ke rumah, keluar rumah, semuanya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Saking pentingnya Al-Quran untuk diletakkan di kanan maupun di kiri semua pas. Al-Quran diletakkan ketika kita mau tidur dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan bacaan apapun pas. Al-Quran ketika diletakkan ketika kita mau perang jihad di jalan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, pas. Artinya apa? Semua ayat-ayat Al-Quran ini tepat waktunya, dimanapun berada, dimanapun ada, dalam keadaan hamba Allah itu benar-benar takwa Allah, suci di hadapan Allah, dibaca pun pas, terasa indah, terasa enak. Inilah merupakan suatu keistimewaan dari bacaan Al-Quran. Ini baru bacaan, belum penafsirannya, belum daripada pemaknaannya, belum lagi daripada makna daripada Al-Quran itu yang kemudian direalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita jalankan segala sesuatu. Jangan sampai nanti kita terjadi suatu hal di mana nanti ketika kita melakukan penyesalannya di belakang. Kenapa dulu aku di dunia aku tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa dulu aku di dunia aku tidak pernah melaksanakan perintah Allah? Di hari pembalasan ini, Masya Allah. Janganlah sampai kita terjadi seperti ini, karena disebutkan di sini, wa ma adraka ma yaumiddin. Dan tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumiddin. Summa adra, sekali-kali tahukah kamu ma yaumiddin, apakah hari pembalasan itu? Dijelaskan di sini, wa ma adraka ma yaumiddin. Dan tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumiddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Jawab dalam Al-Quran, yauma la tamliku nafsun. Ketika pada hari itu, ketika seseorang tidak berdaya, yauma la tamliku nafsun, orang sudah enggak berdaya lagi, li nafsin sayi'at, menolong orang lain sama sekali. Jadi tidak ada keberdayaan orang bolak-balik menolong orang lain, ngurusin diri sendiri aja enggak bisa. Wal amru, dan segala urusan apapun dia ngurusi sendiri. Urusan apapun nanti akan diperhitungkan sendiri. Tidak ada yang ketinggalan satu tetes, satu kata, satu titik pun tidak ada yang ketinggalan. Yauma idzinillah, pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan-catatan, baik itu catatan kitab Ilyin maupun Siljin. Ini merupakan suatu hal yang bagus, kita masuk dalam catatan kitab Ilyin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita catatan dimasuk kitab Siljin, sudah unsur kita, masuklah kita ke neraka Allah. Tetapi salah satu riwayat mengatakan ketika kita perbanyak dengan membaca sholawat, bisa membebankan daripada mizan itu, bisa membebankan, memberatkan daripada pahala kita. Atas apa? Atas syafaat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, atas syafaat ayat yang kita baca. Riwayat juga mengatakan ketika kita sering membaca surat Mulk, nanti ketika di azab kubur kita tidak akan mendapatkan azab kubur. Kenapa? Kita akan ditemani orang yang ganteng, gagah, perkasa. Siapa dia? Dia adalah surat Al-Mulk yang sering istiqomah kita baca ketika kita hidup di dunia. Amal, husnul amal merupakan suatu hal yang paling penting. Lebih-lebih kita tingkatkan di malam Lailatul Qadar ini yang ada hubungannya dengan Ramadan ini. Perbanyaklah kita dalam menghadapi segala sesuatu. Perbanyaklah amal kita, perbanyaklah abdul zikri kita dengan zikir-zikir kita. Di pertengah malam, sepertiga malam, jam 2 bangun sujud, kemudian kita mendekatkan diri, nangis sama Allah. Mudah-mudahan nanti malam merupakan suatu malam Lailatul Qadar, kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam 21. Mari kita sama-sama, ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz mulia. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini benar-benar bisa bermanfaat buat kita semua. Marilah kita tutup dengan doa di akhir majelis ini, spesial di bulan Ramadan ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa syu'atan fi ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaina min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah di malam Lailatul Qadar ini menjadi suatu bagian daripada hamba-Mu ya Allah, menjadikan jadi sebagian part dari-Mu ya Allah, bagian-bagian di mana kami bisa mendapatkan kesempatan kami di dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di bulan yang ini ya Allah, di malam Lailatul Qadar, ampunilah dosa-dosa kami. Kami tidak mengharapkan apapun dari-Mu ya Allah. Ketika kami banyak salahnya, ketika kezaliman kami, kebatilan kami, apapun yang kami makan tidak tahu jelas dari mana asalnya, mohon ya Allah Kau berikan kami pintu taubat di hadapan kami. Bukalah pintu taubat buat kami ya Allah. Senantiasa jangan Engkau segan-segan menegur kami jika kami salah ya Allah. Jika kami dalam kesulitan ya Allah, angkatlah kesulitan kami. Jika kami dalam suatu beban hutang, angkatlah hutang kami atau memberikan solusi untuk bisa melunasinya ya Allah. Jika kami dalam keadaan sakit, angkatlah sakit kami ya Allah. Setidaknya Kau berikan kami iman, Kau berikan kami takwa di dalam sakit kami, sehingga kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah, ketika kami Kau uji, Kau berikan ujian untuk bisa menerima ujian itu dengan iman. Ketika dengan azab datang ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa iman, dan Kau jauhkan kami dari segala istilah istidrak ya Allah, pengeluluan kamu ya Allah, yang akan memberikan kamu luluan berharta, benda segalanya, yang justru bisa melupakan kami di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma arham umat Muhammad, wasli umat Muhammad, wa faris umat Muhammad, wastur umat Muhammad, wa jabur umat Muhammad. Jadikanlah bagian kami diri kami ya Allah, jadikanlah diri kami ya Allah, lisan kami ya Allah, pikiran kami senantiasa mengingat ya Allah kekasih-Mu baginda Rasulullah SAW. Senantiasa kasih sayang kami ya Allah kepada kekasih-Mu baginda Rasulullah SAW. Sholawat kami senantiasa ya Allah selalu berkuming dalam mulut kami, khususnya kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa kelak nanti ya Allah, agar nanti di yaumul hisab, yaumul hisab, yaumul pembalasan nanti, Kau dekatkan kami dengan baginda Rasulullah SAW yang akan menolong kami ya Allah. Di sini kami tidak punya apa-apa. Di sini dimanapun nanti ketika kami masuk alam barzah, alam kubur, kami tidak kuasa apa-apa. Siapa yang ku mintai pertolongan ya Allah? Yang ku punya hanyalah Engkau ya Allah dan baginda Rasulullah SAW serta amal kami. Mudah-mudahan amal kami ya Allah Kau jadikan amal di bulan Ramadan ini penuh amal dengan kebaikan. Semoga ya Allah Kau jadikan kami hamba-Mu yang Kau berikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatika ya arhamar rasul ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan marilah dengan majelis ini, dengan tausiah ini bisa memberikan kita sinaran-sinaran rohani meskipun satu ayat. Usyaikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.